Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini, pelajaran matematika, kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras. Pada bangun datar apakah Teorema Pitagoras berlaku? Teorema Pitagoras berlaku pada bangun datar, tapi hanya bangun datar tertentu saja. Bangun datar apakah yang di dalamnya berlaku Teorema Pitagoras? Bangun datar yang berlaku pada Teorema Pitagoras adalah segitiga siku-siku. Apakah kalian masih ingat seperti apa bangun segitiga siku-siku itu? Ya, ini dia contoh dari segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Misal, ada segitiga siku-siku ABC. Maka, ketika kita akan mencari sisi miringnya, yaitu AC, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa juga ditulis AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan ketika kita mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras, yaitu dengan cara menjumlahkan kuadrat sisi yang lain. Kita amati untuk slide berikut ini. Terdapat segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya A, alasnya B, dan sisi miringnya adalah C. Untuk mencari C, karena C adalah sisi miring, maka cara mencarinya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A dari sisi A, kemudian B dari sisi B. Untuk mencari A, karena A bukan sisi miring, maka caranya adalah dikurangi C kuadrat dulu, karena merupakan sisi miring. C kuadrat dikurangi sisi yang lain yaitu B, jadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari B sama dengan, karena B juga bukan sisi miring, maka untuk mencari B adalah dikurangi sisi miring dulu yaitu C kuadrat dikurangi A kuadrat. Contoh selanjutnya, ketika kita akan mencari Z, karena Z bukan sisi miring, maka cara mencarinya adalah dikurangi yaitu akar Y kuadrat. Kenapa Y kuadrat dulu? Karena Y adalah sisi miring. Dikurangi X kuadrat. Ketika kita akan mencari X, maka kita akan menguranginya juga karena bukan sisi miring, sehingga akar Y kuadrat dulu karena merupakan sisi miring dikurangi Z kuadrat. Dan ketika kita akan mencari Y, karena Y merupakan sisi miring, maka cara mencarinya adalah dijumlah. Jadi akar X kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita akan mencari sisi miring, itu adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Tapi ketika kita akan mencari sisi selain sisi miring, maka harus dikurangi. Tetapi yang pertama kita tulis adalah sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita mencoba dengan menggunakan angka. Di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang 4 untuk sisi tegaknya dan alasnya adalah 3. Dari gambar di samping tentukan nilai C. Pertama, karena yang kita cari adalah sisi miring, maka coba kalian tebak apakah kita akan mengurangkan kuadratnya atau menjumlahkan? Ya, betul. Kita akan menjumlahkan kuadratnya karena merupakan sisi miring yang dicarinya.
Oke, maka kita akan mencarinya dengan C sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ketika yang dicari sisi miring, mana dulu yang harus kalian tulis? Boleh sisi mana saja yang harus kalian tulis, karena ini merupakan penjumlahan sehingga berlaku sifat komutatif. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. C sama dengan 25. Dari mana 25? Dari 16 ditambah 9. C sama dengan berapa akar 25? Ya, betul. C sama dengan 5. Contoh lain agar kalian lebih paham. Ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjangnya 5 cm untuk alasnya dan sisi miringnya adalah 13 cm. Tentukan nilai X. Apakah X adalah sisi miring? Ya, X bukan sisi miring. Jadi, apakah untuk mencari X dijumlahkan atau dikurangkan kuadratnya? Betul, kita akan mengurangkan kuadratnya. Sehingga X sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Angka yang pertama kita tulis adalah sisi miringnya terlebih dahulu. X sama dengan 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 5 kuadrat adalah 25. Sehingga didapat 169 dikurangi 25 adalah 144. Sehingga X sama dengan akar dari 144. Berapa? Ya, X adalah 12 cm. Sekarang, coba kalian cari panjang B dari gambar berikut ini. Apakah yang dicarinya? Atau apakah B itu merupakan sisi miring? Jadi, apakah kita akan menjumlahkan kuadratnya atau justru mengurangkan kuadratnya? Silakan kalian coba di buku catatan kalian. Selamat mengerjakan.